Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Abdul Aziz dengan NPM B1A022186 selaku moderator, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kurniawan dengan NPM B1A022189. Saya Andri Tanjung dengan NPM B1A022191. Saya Fajrul Rizal dengan NPM B1A022184. Saya Sela Fardia dengan NPM B1A022183. Saya Amelia Saputri dengan NPM B1A022190. Saya Ririn Surfira dengan NPM B1A022194. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut, tepatnya di Laut Natuna. Pada bagian pertama yaitu kasus posisi. Kapal asing berbendera Vietnam tertangkap basah sedang mencuri ikan di Laut Natuna Utara oleh kapal pengawas kelautan dan perikanan. Kapal Vietnam yang melakukan praktik ilegal unreported and unregulation fishing atau EUFF itu mencoba kabur dari kapal pengawas. Penangkapan berawal ketika kapal pengawasan Orka 03 yang dinahkodai oleh Kapten Muhammad Ma'ruf melakukan patroli di WPP 711 Laut Natuna Utara, Senin pada tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Petugas kapal patroli melihat satu kapal diduga ilegal berbendera Vietnam bernama TG9817TS sedang melaut. Kapal Vietnam tersebut sedang mengoperasikan alat tangkap fire trawl yang sangat merusak dan dilarang. Petugas KPOR K03 langsung memberikan peringatan penghentian kepada kapal. Kapal tersebut sempat mencoba kabur ketika dimintai petugas KPOR K03 berhenti. Mereka memutuskan jaring fire trawl yang sedang terpasang di laut, kemudian mencoba melarikan diri. Namun kapal bisa dihentikan. Petugas KP Orka 03 langsung melakukan pemeriksaan. Kapal tersebut merupakan kapal bantu fire trawl yang diawaki oleh 2 orang ABK berkewarganegaraan Vietnam. Selain itu, di dalam kapal terdapat muatan udang kipas 26 ekor, hiu 10 ekor, kepiting 8 ekor, dan lobster 2 ekor. Barang bukti yang ditemukan telah diamankan oleh petugas dan kapal TG 9817TS dibawa menuju stasiun pengawasan Satwas SDKP Anambas untuk melalui proses hukum lebih lanjut. Berikutnya ialah fakta-fakta. Adapun fakta-fakta yang diketahui dari kasus tersebut ialah: 1. Kapal berbendera Vietnam tersebut diawaki oleh 2 orang ABK berkewarganegaraan Vietnam. 2. Melakukan perlawanan ketika akan diamankan. 3. Menggunakan pukat harimau atau patrol yang dilarang di Indonesia. Yang keempat, ketika ditangkap, kapal itu membawa muatan udang kipas, hiu, dan kepiting, serta lobster. Adapun pada slide berikutnya ialah foto kapal dari yang melakukan pelanggaran tersebut. Slide berikutnya yaitu peta di mana pelanggaran tersebut terjadi. Selanjutnya ialah pelanggaran. Berdasarkan kasus di atas, kapal tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran, yaitu: 1. Melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Indonesia tanpa izin. Hal ini melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. 2. Menggunakan alat tangkap patrol yang dilarang. Alat tersebut termasuk ke dalam alat tangkap yang merusak dan dilarang digunakan di ZEE Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2012. Dan 3. Mengutus jaring patrol yang diminta berhenti oleh petugas, yang mana hal ini merupakan tindak menghalangi penegakan hukum. Selanjutnya, peraturan yang dikenakan. Kami membagi ada 3 peraturan yang dikenakan, yaitu 1. Unclos 1982, pasal 27, pasal 33, dan pasal 56. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, pasal 27, 32, dan 38. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 5, pasal 76, dan pasal 82. Selanjutnya penjelasan. Larangan penggunaan alat tangkap ikan fire trawl terdapat pada Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. Yang berisi sebagai berikut. Pasal 2 yang berbunyi, setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela atau troll dan alat penangkapan ikan pukat tarik, sand nets
di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara di Republik Indonesia. Pasal 3 ayat 2 butir C yang berbunyi, bukat heula dasar 2 kapal patrol. Selanjutnya, ini contoh bukat heula yang tidak boleh digunakan di perairan Indonesia. Selanjutnya pertanyaan dari kasus posisi yang telah kami jelasi. Yang A, dikaitkan dengan kasus tersebut, jelaskan aturan-aturan yang berlaku terkait pemanfaatan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jawaban dari kami yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia merupakan wilayah laut yang didefinisikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Di dalam ZEE tersebut, Indonesia memiliki hak eksklusif untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, termasuk ikan. Aturan yang berlaku termasuk dalam regulasi perikanan nasional yang mengatur tentang izin penangkapan, teknik penangkapan yang diperbolehkan, dan batasan penangkapan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Bila dikaitkan dengan kasus tersebut, jenis pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh kapal ilegal Vietnam? Seperti apa alternatif penyelesaian kasus tersebut berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional? Jelaskan, dilengkapi, dan dasar hukum. Kapal ilegal Vietnam yang tertangkap melakukan praktik ilegal, unreported and unregulated fishing telah melanggar hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Mereka melanggar ketentuan zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan melakukan penangkapan ikan tanpa izin menggunakan alat tangkap yang merusak dan dilarang, dan tidak melaporkan kegiatan penangkapan tersebut kepada otoritas yang berwenang. Alternatif penyelesaian kasus ini dapat melibatkan proses hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara nasional, kapal tersebut dapat diadili sesuai dengan Undang-Undang Perikanan Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Di tingkat internasional, Indonesia dapat menggunakan kerjasama bilateral atau melalui organisasi regional dan internasional untuk menyelesaikan kasus ini, termasuk melalui forum seperti Komisi Perikanan Tenggara Asia atau Komisi Perikanan Samudra Hindia. Dasar hukumnya adalah prinsip-prinsip hukum laut internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara di wilayah ZEE, serta kerjasama internasional dalam penegakan hukum perikanan. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kami. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan dan sebutkan NPM.